Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Mari kita mengawali permenungan kita dalam menyiapkan tempat bagi Tuhan bersama Santa Teresia dengan berdoa doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, hari Natal sudah semakin dekat. 9 hari lagi. Banyak komunitas, banyak kelompok memulai hari ini dengan novena Natal. Untuk mempersiapkan diri lebih serius, menata hati, menyiapkan tempat yang sungguh pantas bagi Tuhan. Nah, Injil yang kita dengar pada Ekaristi hari ini bercerita ketika Yohanes Pembaptis menyuruh 2 muridnya untuk datang menemui Yesus, untuk bertanya, apakah engkau orang yang kami tunggu, atau kami harus mencari dan menunggu yang lain lagi? Yesus tidak menjawab ya atau bukan. Yesus lebih memilih untuk meminta mereka melihat, meminta mereka mendengar, meminta mereka merasakan. Lihatlah, orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, orang buta bisa melihat. Lalu kepada orang miskin diberitakan kabar sukacita. Lalu para murid Yohanes ini kembali untuk menceritakan semua kepada Yohanes, bahwa mereka harus melihat tanda yang begitu jelas yang ditunjukkan oleh Yesus, yang dilakukan oleh Yesus. Saudari dan saudara terkasih, dalam seluruh perjalanan Yohanes Pembaptis sebagai orang yang menyiapkan jalan bagi Yesus, dia yang harus membuka jalan. Yohanes tahu apa artinya. Yohanes mengerti apa tugasnya. Yohanes paham kapasitasnya sampai di mana. Dia tidak mungkin melebihi dia yang dia persiapkan. Dan dia tidak mau itu. Dia tidak mau merebut kuasa, tidak mau merebut sesuatu yang bukan haknya. Yohanes Pembaptis dalam satu kesempatan mengatakan, biarlah dia makin besar dan aku makin kecil. Karena tugasku adalah menyiapkan jalan bagi dia. Bahkan aku membuka sandalnya juga nggak pantas. Nah, saudari dan saudara terkasih, mengenali tanda, mengenali ciri-ciri di mana yang kuasa berada, sekarang menjadi tugas kita sebagai pengikut Yesus. Santa Teresia Lisieux yang kita pelajari, yang catatan-catatannya kita ikuti setiap hari selama masa Advent ini, juga
menunjukkan hal yang sama. Beliau dalam bukunya Kisah Satu Jiwa, atau kalau seperti yang saya pakai selalu Story of a Soul, dalam manuskrip A halaman 174, dia menulis begini: saya menemukan kebahagiaan yang begitu besar ketika merefleksikan, ketika mengkontemplasikan dengan cukup lama keajaiban-keajaiban yang Yesus lakukan di dalam hidupku. Saudari dan saudara terkasih, Santa Teresia mampu mengenali tanda-tanda di mana Tuhan bekerja. Dalam hidup komunitas, karena Santa Teresa hidup di dalam komunitas, bagaimana dia berelasi dengan pimpinannya, dengan ibu priorinnya, bagaimana dia berinteraksi dengan teman-teman, konsusternya, para saudari, dalam doa, bagaimana dia merespon situasi yang terjadi di sekitarnya. Karena juga mereka membaca berita, lalu dari situasi yang ada mereka mengambil peran mendoakan, karena Tuhan bekerja melalui tanda-tanda itu semua. Dan Santa Teresa mengatakan, betapa bahagianya aku ketika merenungkan betapa ajaibnya Tuhan, betapa ajaibnya Yesus melakukan semua itu dalam komunitas, dalam lingkungan. Sekali lagi, hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita. Tuhan juga melakukan karya-karya yang ajaib. Banyak hal dia lakukan. Yang dibutuhkan adalah kemampuan melihat tanda, memahami kehadirannya. Seperti dua murid Yohanes Pembaptis yang bertanya kepada Yesus, apakah engkau yang kami tunggu? Yesus meminta mereka melihat tanda-tanda yang telah Yesus lakukan. Lihatlah, orang lumpuh berjalan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar kembali. Karya Tuhan begitu ajaib dan luar biasa. Juga dalam hidup kita, dalam hidup Anda dan saya. Tuhan tidak pernah lengah barang sedetik pun. Dia selalu ada, dia selalu mendampingi. Hanya kerap kali kita tidak sadar dan salah menduga. Maka para saudari dan saudara terkasih, dalam persiapan dekat kita menyambut Natal, 9 hari lagi kita akan merayakannya. Semoga nanti pada saatnya kita bukan hanya sekedar merayakan perayaan yang kosong, tapi sungguh merayakan dengan kegembiraan penuh, karena kita telah cukup lama menyiapkan tempat yang layak untuk Dia di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.